Indonesia. Terdapat dua pintu utama di Gedung Art and Culture Universitas Indonesia. There are two main entrances in Art and Culture Building Universitas Indonesia. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi, kebakaran dan gempa bumi. There are two emergency conditions which may occur: fire, earthquake. Jika terjadi kebakaran, harap tenang dan jangan panik. Karena gedung ini dilengkapi dengan alat detektor asap, sprinkler, hidran, dan alat pemadam api ringan atau APAR. Segera informasikan lokasi sumber api kepada petugas kami. In case of fire, please be calm and do not panic because this building is equipped with sprinkler, hydrant, fire extinguishers, and smoke detector. Immediately inform our officer for fire location. Jika terlatih untuk memadamkan api, lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR. And if you are trained to extinguish fire, please do so. Segera lakukan evakuasi, ikuti lampu darurat yang tersedia pada tangga, dan pergilah menuju ke titik berkumpul. Evacuate immediately, follow the emergency lights which provided on the stairs, and go to the assembly point. Jika terjadi gempa bumi, lakukan metode drop, cover, and hold on. Jatuhkan badan Anda, lindungi kepala dengan tangan, dan berlindunglah di bawah kursi atau meja. Hindari area kaca dan benda menggantung. In case of earthquake, do drop, cover, and hold on method. Protect your head by your hand, cover your head below the table or chair, and hold on until condition is safe. Avoid window glasses and hanging objects. Jika guncangan reda, segera lakukan evakuasi melalui pintu darurat. Petugas akan memandu ke titik berkumpul yang berada di depan dan belakang gedung ini. When the earthquake has ceased, evacuate through emergency door and follow our officer to the assembly point which is located in front of this building and behind this building. Hendaknya selalu berhati-hati saat melangkah dan selalu gunakan pegangan tangga saat menaiki atau menuruni tangga. Please be careful when you step on the stairs and always use handrails. Berdasarkan keputusan Rektor nomor 1805 garis miring SK garis miring R garis miring UI garis miring 2011, Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa asap rokok. Based on Rector Decree, Universitas Indonesia is a smoke-free area. Jagalah kebersihan dan buang sampah di tempat yang telah disediakan. Please protect clean university's environment and place the rubbish in the rubbish bin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas. Thank you for your attention and have a good day. Mendingan lebih, tapi kira-kira cukup ini ya. Ini kenapa masih pada berdiri? Ya, oke. Bapak Ibu, mohon perhatian. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kami informasikan pula bahwa selama upacara berlangsung, kami mohon untuk alat komunikasi dapat dinonaktifkan atau di silent, serta kami mohon untuk tidak makan dan minum di dalam ruangan selama upacara berlangsung. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Hadirin undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Andi Nursaman Someng, Diplom d'études approfondies IPU, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Saptioratri Budiono, Master of Engineering IPM, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Muhammad Dimyati, Master of Science, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi Rektor Universitas Indonesia memasuki ruang upacara.
lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Himne Universitas Indonesia. Hadirin, kami persilakan duduk. Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Teknik dan Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dimulai. Rektor Universitas Indonesia membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur Sekolah, dan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 26 Juli 2023, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Insinyur Andi Nur Saman, Someng, DEA, IPU, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Saptioratri Budiono, Master of Engineering, IPM, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Muhammad Dimyati, Master of Science, sebagai Guru Besar Tetap
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Sebagaimana lazimnya, sebelum guru besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkan saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Andi Nur Saman Someng, DEA, IPU. Pangkat golongan, pembina utama 4E, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Maret 1959. Pendidikan formal 1993, Teknik Kimia dan Komputer, École Centrale Paris, PhD. 1989, Teknik Kimia dan Komputer University of Tech Compagnie, DEA. 1984, Teknik Gas Universitas Indonesia. Insinyur. Riwayat pekerjaan, jabatan 2014 sampai 2022, Komisaris Independen PT Badak LNG, PT Pertamina Power Indonesia, PT PLN Persero, PT DSS Tbk. 2017-2019, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia. 2012-2017, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Republik Indonesia. Penghargaan diantaranya, tahun 2021, Rencana Karya Pengabdian 35 tahun FTUI. 2018-2019, Satya Lencana Karya Satya Pengabdian 30 tahun Presiden Republik Indonesia. Karya ilmiah terkini tahun 2023 yang berjudul Machine Learning Algorithms for Failure Prediction Model and Operational Reliability on Onshore Gas Transmission Pipelines, International Journal of Technology, Volume 14, Issue Number 3, Mei 2023. Demikianlah sekilas daftar riwayat hidup dari Profesor Dr. Insinyur Andi Nur Saman Someng, DEA, IPU. Dan selanjutnya, beliau akan membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Berpikir yang Tidak Terpikirkan. Kejadian Black Swan, resiko kegagalan sistemik, sistem rekayasa energi kompleks. Silakan. Alhamdulillah, akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, para dekan, direktur sekolah, serta wakil dekan dan wakil direktur sekolah di Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua Dewan Guru Besar FMIPA UI dan FTUI beserta anggota, dan para guru besar tamu. Para pimpinan, staf pengajar, alumni, mahasiswa, dan karyawan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para undangan, keluarga, kerabat, serta hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri momen yang berbahagia ini. Perkenankan di awal pidato ini saya menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar Bidang Risiko dan Kehandalan Proses, Laboratorium Rekayasa Sistem Proses pada Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia terkait sumbangan pemikiran tentang berpikir yang tidak terpikirkan, kejadian Black Swan, risiko dan kegagalan sistem rekayasa energi kompleks. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, kecelakaan teknologi adalah kencaman bagi populasi, lingkungan, dan ekonomi.
Kadang-kadang gagasan tentang peristiwa Black Swan atau angsa hitam diterapkan pada kecelakaan seperti itu sebagai penjelasan mengapa mereka tidak dapat dicegah. Pada dasarnya, angsa hitam dianggap sebagai outlier ekstrim yang tidak mungkin diantisipasi atau dikelola. Namun, kecelakaan teknologi umumnya dapat diperkirakan dan oleh karena itu dapat dicegah ketika risiko terkait dikelola secara bertanggung jawab dan ketika tanda-tanda peringatan tidak diabaikan. Kecelakaan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan Black Swan atau angsa hitam. Bisa minta air. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, karena waktunya jadi harus minum dulu. Kejadian Black Swan, risiko sistemik dan kegagalan sistemik adalah 3 konsep yang terkait namun memiliki makna yang berbeda. Berikut adalah penjelasan dan contoh untuk masing-masing konsep. Risiko sistemik adalah risiko yang terkait dengan kerusakan pada sistem yang dapat menyebabkan dampak luas yang meluas ke seluruh sistem atau pasar. Ini dapat terjadi karena keterkaitan antara berbagai aset atau institusi di dalam sistem tersebut. Contoh dari risiko sistemik adalah krisis keuangan global pada tahun 2008. Kegagalan sistemik di sisi lain adalah kegagalan atau kerusakan pada sistem yang menyebabkan sistem tersebut tidak dapat berfungsi secara efektif dan berhenti beroperasi sama sekali. Kegagalan sistemik dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan dalam perancangan sistem, kegagalan dalam proses produksi, atau karena perubahan lingkungan yang tidak terduga. Contoh dari kegagalan sistemik adalah kegagalan blackout dalam sistem penerangan kelistrikan yang sering terjadi. Kejadian Black Swan adalah peristiwa yang tidak terduga, sangat langka, dan memiliki dampak yang sangat besar pada sistem atau lingkungan. Kejadian Black Swan seringkali sulit diprediksi dan tidak dapat diperhitungkan dalam model risiko tradisional sehingga membuatnya sulit untuk diantisipasi dan diminimalkan. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tujuan utama dari pidato perspektif ini adalah untuk berkontribusi pada klarifikasi masalah untuk memperkuat fondasi makna dan karakterisasi risiko, probabilitas, dan ketidakpastian. Dengan cara ini memberikan dasar untuk peningkatan manajemen risiko. Pidato ini menunjukkan 4 interpretasi angsa hitam, yaitu peristiwa ekstrim yang mengejutkan, relatif terhadap tingkat kejadian yang diharapkan, peristiwa ekstrim dengan probabilitas yang sangat rendah, peristiwa yang mengejutkan dan ekstrim dalam situasi dengan ketidakpastian besar, dan peristiwa yang tidak berlaku, yang tidak diketahui dan tidak diketahui. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, bencana selalu berulang seperti sejarah yang berulang. Histoire se répète, kalau orang Prancis bilang. Baru saja kita dikejutkan adanya ledakan satu anjungan platform Pemex di Gulf Meksiko pada tanggal 7 Juli 2023 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 7 orang hilang. Dan beberapa bulan sebelumnya kilang Dumai yang juga bencana ledakan depo BBM Pelumpang yang terjadi pada awal tahun 2003 mengorbankan puluhan orang meninggal. Di luar negeri, tumpahan minyak British Petroleum Deepwater Horizon beberapa tahun lalu telah mengingatkan kita sekali lagi tentang kerapuhan sistem rekayasa yang kompleks. Mungkin sebelumnya kita pun sudah tahu adanya bahaya dan bencana, tapi sepertinya kita belum mempelajari semua pelajaran penting. Para cendekia banyak mengatakan mereka yang tidak bisa belajar dari masa lalu akan selalu dikutuk untuk mengulanginya. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, dalam sejarah kecelakaan industri kimia migas, energi kelistrikan dan keuangan, beberapa bencana telah menjadi peringatan. Kecelakaan Flixbury di Inggris pada tahun 74, tragedi gas bopal Union Carbide pada tahun 84, kemudian Piper Alpha, anjungan minyak lepas pantai yang dioperasikan oleh Occidental Petroleum di Laut Utara Inggris yang meledak pada tahun 1988, tumpahan minyak Exxon Valdez pada tahun 1989, dan tumpahan minyak British Petroleum dan juga beberapa kejadian tumpahan minyak di dalam negeri. Keduanya sangat serius dari perspektif kerusakan lingkungan. Kegagalan sistemik seperti itu tidak terbatas pada industri kimia dan petrokimia saja. Di bidang energi kelistrikan, pemadaman listrik di timur laut Amerika, juga pemadaman listrik di Pulau Jawa pada tahun 2019, itu semua merupakan kegagalan sistem. Bencana keuangan seperti Enron, WorldCorp, pasar derivatif subprime mortgage, skema Madoff Ponzi, serta beberapa peristiwa lain juga termasuk kelas yang sama.
Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, meskipun yang disebutkan di atas adalah bencana-bencana yang berbeda yang terjadi di domain sektor yang berbeda, di fasilitas yang berbeda, dipicu oleh peristiwa yang berbeda, melibatkan bahan yang berbeda, dan seterusnya. Namun ada pola dasar umum tertentu di balik risiko dan kegagalan sistemik tersebut. Ada kesamaan yang mengkhawatirkan tentang kecelakaan besar semacam itu, yang menggarisbawahi pelajaran dasar penting yang perlu dipelajari untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, investigasi postmortem dari banyak bencana menunjukkan bahwa risiko dan kegagalan sistemik jarang terjadi karena kegagalan tunggal komponen atau personal. Meskipun manajemen senior perusahaan biasanya mencoba untuk menyalahkan beberapa kegagalan peralatan tidak terduga, kesalahan operator atau pelaku perdagangan saham yang curang atau nakal pada pasar keuangan dan saham. Misalnya Union Carbide awalnya mengklaim bahwa tragedi gas bopal disebabkan oleh seorang karyawan yang tidak puas yang telah menyabotase peralatan tersebut. Manajemen Enron awalnya menyalahkan Andrew Fastow, Chief Financial Officer Enron, sebagai pelaku tunggal. Investigasi semacam itu menunjukkan bahwa prosedur keselamatan telah memburuk di fasilitas yang gagal selama berminggu-minggu, jika tidak berbulan-bulan sebelum kecelakaan terjadi. Misalnya dalam kasus Piper Alpha, sistem izin kerja telah tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Di Bhopal, pemeliharaan rutin sistem cadangan keselamatan tidak dilakukan selama berbulan-bulan. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tantangan konseptual insinyur sistem kimia di era digital. Tantangan dapat diklasifikasikan secara luas di dalam 6 kategori berikut: teknologi, personal, prosedur, manajemen budaya, regulasi, dan konseptual. Meskipun semuanya penting dan semuanya harus ditangani, pidato perspektif ini hanya akan berfokus pada tantangan konseptual, karena disinilah peneliti akademis dan pendidik dapat memberikan dampak paling besar. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tantangan intelektual yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas besar masalah konseptual: ilmu kompleksitas dan digitalisasi, permodelan multiperspektif, dan sistem intelijen hibrid untuk pengambilan keputusan real time. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, satu pelajaran utama yang dapat didapat dari risiko dan kegiatan sistemik adalah perlunya pendekatan prognostik yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah daripada mengandalkan metodologi reaksi dan perbaikan saat ini untuk mengelola risiko sistemik. Dengan kata lain, seseorang membutuhkan sistem pendukung keputusan yang cerdas, real time, yang dapat secara efektif memantau berbagai aspek operasi proses, mendeteksi, mendiagnosis, dan memberi saran kepada operator dan insinyur tentang kejadian abnormal yang baru terjadi. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, area lain yang membutuhkan perhatian dan kemajuan adalah permodelan multiperspektif. Ini berbeda dengan permodelan multiskala, di mana tujuannya adalah memodelkan fenomena pada skala panjang atau waktu yang berbeda pada tingkat detail yang berbeda secara terintegrasi. Sebaliknya, dalam model perspektif, seorang mengembangkan pandangan entitas yang berbeda dari perspektif, struktur, perilaku, dan fungsi. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, kebutuhan akan kerangka kerja konseptual dalam menggunakan model multiperspektif dari komponen sistem bersama dengan wawasan yang peroleh dari ilmu kompleksitas untuk mengembangkan sistem cerdas dapat membantu manusia dengan dukungan keputusan prognostik dan diagnosis secara real time. Dengan mengembangkan simulator dinamis cerdas untuk pelatihan operator. Mengingat kendala dunia nyata, sistem akan bersifat hibrid, memadukan, mencocokkan model bersama prinsip pertama atau first principle dengan metode empiris berbasis data. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, risiko dan keselamatan proses dalam pengajaran dan penelitian di universitas. Pengajaran, situasi dan silabus dalam mengajar perlu ditingkatkan. Keselamatan proses sering diperlakukan ala kadarnya di mata kuliah teknik kimia, padahal alat bantu pengajaran yang baik tersedia di banyak internet. Namun demikian, banyak akademisi teknik kimia tampaknya memperlakukan keselamatan dan berfokus pada keselamatan pribadi atau pekerjaan, bukan keselamatan proses, dan terdapat perbedaan penting di antara keduanya. Kriteria program ABET atau Accreditation Board of Engineering and Technology yang mendefinisikan kurikulum teknik kimia tidak menyebutkan keamanan proses, bahaya atau analisa risiko, sementara kata-kata tersebut dimasukkan untuk program konstruksi, pertambangan, dan perminyakan. Padahal insinyur sistem proses kimia mengintegrasikan termodinamika, fenomena transport, prinsip-prinsip rekayasa reaksi dalam menentukan model matematika untuk deskripsi berbagai fenomena lebih luas daripada disiplin lainnya, dan dengan demikian mereka telah membangun pemikiran sistem dan keunggulan kompetitif.
Di sisi penelitian, untuk mencapai tujuan yang disebut di atas, membutuhkan pemikiran inovatif, pendekatan imajinatif, mengatasi kesalahpahaman tradisional tentang permodelan, dan visi kontrol proses yang lebih luas. Secara umum, ketika seseorang mendiskusikan permodelan dengan insinyur sistem proses kimia, orang sering memikirkan sistem persamaan diferensial dan aljabar. Namun, ada variasi representasi pengetahuan yang lebih luas yang mengarah ke kelas model lain, yang memainkan peran penting dan analisis risiko dan kegagalan sistemik. Jadi sementara insinyur kimia cukup akrab dengan deskriptif kuantitatif yang bernilai nyata seperti OD, PDE, regresi statistik, model pemrograman matematik, mereka kurang begitu dengan model teoritis grafis, jaringan Petriner, jaringan semantik, ontologi, agent, sistem berbasis aturan, dan kecerdasan artifisial. Model DAE akan tetap memainkan peran yang berguna, akan tetapi jenis model lain seperti soft computing akan memainkan peran yang semakin penting pada dekade terakhir dan masa depan, memperluas cakupan pilihan permodelan, menghasilkan implikasi penting bagi penelitian dan misi pendidikan di bidang teknik kimia. Sebagai epilog, para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tidak ada sistem rekayasa kontemporer dengan kompleksitas semakin meningkat yang dapat bebas risiko. Meminimalkan risiko yang melekat pada produk dan proses kita merupakan tantangan intelektual yang luar biasa bagi sains dan teknik kreatif, dan tantangan yang dapat memberikan daya saing pembeda yang substansial. Disinilah universitas dapat dan seharusnya memainkan peran penting dalam menciptakan, menyebarluaskan pengetahuan tentang manajemen kejadian abnormal dalam sistem rekayasa kompleks dan implikasi kebijakan publik dan perusahaannya. Sangat penting bagi akademisi teknik kimia untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab dalam mendorong pendidikan generasi insinyur kimia berikutnya dengan kepekaan yang lebih tinggi terhadap pentingnya keselamatan, keberlanjutan, dan etika. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tibalah pada kesimpulan bahwa kecelakaan teknologi dan kecelakaan pada sistem rekayasa energi kompleks masih akan terus terjadi, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penerapan pengetahuan mutakhir dalam mengelola risiko. Alat dan instrumen manajemen risiko tertentu pada prinsipnya mampu dan efektif, tapi seringkali tidak diterapkan karena dianggap sebagai risiko jangka panjang dan pola pikir act of God tetap ada. Kejadian black swan bisa saja terjadi karena perubahan iklim yang pengaruhnya terhadap asumsi skenario tidak dapat diantisipasi dengan jelas, atau karena kemajuan teknologi, misalnya peningkatan otomatisasi dan kecerdasan buatan yang dampaknya sulit diprediksi. Ini pentingnya penelitian ilmiah dan manajemen pengetahuan untuk memperluas cakra pengetahuan kita. Bila tiba saatnya untuk ucapan terima kasih. Esensi daripada pidato hari ini adalah pada ucapan terima kasih. Pada akhir pidato ini izinkan saya sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama menjadi staf pengajar Fakultas Teknik Industri Indonesia, sehingga dapat dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Indonesia di bidang rekayasa sistem proses atau proses system engineering dengan subbidang risiko dan kehandalan proses. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah RI, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim MBA, beserta jajaran birokrasinya yang telah menetapkan mengangkat saya sebagai guru besar di Fakultas Teknik Industri Indonesia. Demikian halnya ucapan terima kasih kepada Kepala BPK RI Dr. Insinyur Ismayatun MT yang mendorong dan mendukung saya untuk menjadi guru besar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan juga kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kuncoro SA MA PhD dan Wakil Rektor Bidang SDM Aset Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Dedi Priadi DIE yang telah banyak memberikan bantuan, melancarkan, menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar di lingkungan Universitas Indonesia. Kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Harskristuti Harkisrowo SH MA PhD beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih termasuk kepada Ketua Senat Akademik UI Profesor Nahrawi Jalal MSc MPhil PhD dan seluruh anggota Senat Akademik Universitas Indonesia atas bantuan serta dukungan yang selama ini diberikan kepada saya hingga saya dikukuhkan menjadi guru besar. Ungkapan terima kasih kami aturkan juga untuk Ketua PAK UI Profesor Dr. Heru Suhartanto beserta anggota PAK UI yang telah menyetujui pengusulan guru besar saya. Kepada seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Insinyur Yulianto Sulistyo Nugroho MSc PhD, juga kepada sahabat saya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis M. Med, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya karena selalu mendukung pengusulan saya menjadi guru besar
Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ketua Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Kemas Ridwan Kurniawan ST MSc PhD, beserta seluruh anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia atas dukungan dan bantuannya di dalam mendukung pengusulan saya sebagai guru besar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Dekan Profesor Dr. Heri Hermansyah STM Eng beserta jajaran-jajaran yang telah membantu proses pengajuan guru besar saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Departemen Teknik Kimia Dr. Bambang Heru yang rajin melengkapi kelengkapan dokumen pengajuan guru besar saya yang banyak tercancar antara departemen, fakultas, dan universitas. Terima kasih juga saya aturkan kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Teknik Universitas Indonesia atas segala dukungannya pada proses pengangkatan saya sebagai guru besar. Saya mengaturkan terima kasih yang tertinggi untuk Profesor Dr. IGN Wiratmajapuja, Guru Besar ITB, Profesor Dr. Insinyur Sutrasno Kartodirjo, dan Profesor Dr. Insinyur Asyaf Handaya Saputra atas kesediaan dan keluangan waktu sebagai reviewer serta memberikan penilaian hasil-hasil riset yang kami tekuni. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh guru besar dan dosen-dosen di lingkungan Departemen Teknik Kimia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ungkapan terima kasih kami aturkan juga untuk promotor doktoral SIP saya di École Centrale de Paris Laboratoire di Génie de Procédé, Profesor Dr. Dominique Deper beserta Maître de Conflans, Profesor Dr. Arsène de Sambert yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi dan kebanggaan untuk menjadi Angrostet, kepala besar, sebagai Le Piston de l'École Centrale de Paris. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Direktorat SDM Universitas Indonesia dan jajarannya, khususnya Pak Agus Anang dan tim SDM Fakultas Teknik beserta tim Sekretariat Departemen Kimia atas bantuan dukungannya dalam menyiapkan berkas pengurusan guru besar. Untuk para kolega dosen, mahasiswa bimbingan saya di Laboratorium Proses Sistem Engineering dan Grup Riset Proses Safety and Risk Management yang baru saja terbentuk di Departemen Teknik Kimia FTUI, terima kasih untuk semua kebersamaan riset, atmosfer akademik yang terbangun sehingga grup riset ini menjadi terbentuk. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan, kemudahan dalam meniti karir di depan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum bapak-bapak pimpinan FTU sebelumnya, Insinyur Indrajit Subarjo, Insinyur Todung Barita Luman Raja, Dr. Ing Rahmantio, Insinyur Sutanto MSc, beserta Direksi Pertamina di era 90-an, Insinyur GAS Nayuan, MA Warga Dalam, dan Insinyur Kartioso. Mereka lah yang sangat berjasa kepada saya untuk mengabdi dan bekerja di alma mater tercinta ini. Walau saat itu mereka menginginkan saya bekerja di Pertamina sebagai lulusan pertama hasil kerjasama antara UI dan Pertamina di bidang pendidikan gas bumi. Teriring doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua salah maupun kehilafannya dan memberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Perlu dan harus saya mengucapkan terima kasih kepada kolega kepemimpinan di FTUI di mana saat saya berada di dalamnya, Profesor Budi Susilo, Profesor Reldiano Kustur, Profesor Dadang Sunawan, dan almarhum Dr. In Ferry Haidir yang bersepakat untuk mengirim saya ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dari situlah awal karir birokrasi bermula di saat usia yang masih muda dan masih mulai bekerja dengan suasana kerja kampus yang akademis dan bebas berekspresi. Harus bekerja di lingkungan baru yang lebih serius dan penuh dengan standar protokoler. Tak lupa juga saya ingin aturkan terima kasih kepada Profesor Budiarso sebagai mentor saya. Sebagai pembantu dekan bidang kemahasiswaan, beliaulah yang mengumumkan di beberapa media cetak, Kompas, Sinar Harapan, dan Jakarta Post bahwa UI baru saja meluluskan sarjana pertama di bidang gas bumi. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Profesor Joko Hartanto, Profesor Dr. Hari Subdiono selalu mengingatkan saya agar jabatan fungsional guru besar tetap diurus dan jangan terlena di birokrasi. Terima kasih saya ucapkan juga kepada hadirin yang hadir pada acara pengukuhan besar saya ini, khususnya para guru besar tamu, Profesor Dr. Insinyur Purnomo Yusgiantoro MSc, Profesor Dr. Insinyur Kadar Syasuryadi, Profesor Dr. IGN Wiratmaja, dan Profesor Tumiran. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Kepala BPK RI Dr. Ismayatun MT, juga Bapak Dr. Ignatius Jonan SMA dan Bapak Dr. Insinyur Arcanda Tahar MSc, dan juga para sahabat, teman dan kolega di Kementerian SDM, Kementerian Hukum dan HAM RI, BPH, Migas, SKK Migas, Pertamina, PGN, PLN, dan atas kesediaan waktunya untuk datang ke kampus UI tercinta yang indah ini. Perlu saya sampaikan juga rasa terima kasih saya besar kepada adik kelas, asisten, dan sekaligus sahabat dan kolega dosen almarhum Profesor Anondo Wijanarko yang selalu membantu saya dalam membereskan berkas-berkas fungsional yang tidak saya arsip dengan baik. Semoga amal kebaikanmu dapat membawamu ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin.
Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, almarhum Ayahanda Haji Andi Someng dan almarhumah Ibunda Haji Nunung Kurnialau, Pak, dan juga kepada kedua mertua saya, almarhum Bapak Kolonel Muhammad Mursid dan almarhumah Ibu Siti Sukamsina. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua salah maupun keilapannya dan memberikan tempat mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri pidato ini, dari lubuk hati yang paling dalam, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga inti saya, istri saya Insinyur Wahyu Susilawati, dan putra tunggal kami Angga Pangeran Nursaman SE beserta istrinya Nabila Larasati SHMKN, dan adik-adik serta ponakan-ponakan saya. Mereka semua memberikan dukungan moral atanya untuk berjuang dalam meniti karir akademis dan birokrasi. Rela menerima segala kekurangan atanya karena sibuk bekerja di birokrasi, pemerintahan, dan dunia akademis. Terima kasih juga saya ucapkan terhadap adik-adik dan kakak-kakak sepupu beserta keluarga besar Karaeng Wontotiro yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu atas semua dukungan dan doa kepada saya selama ini. Demikian pidato pembukaan guru besar saya. Ini saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Insinyur Andi Nursaman Someng, DEA, IPU, saya ucapkan selamat atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan juga saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Sapti Oratri Budiono, Master of Engineering, IPM. Pangkat golongan, Pembina 4A, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 9 September 1960. Riwayat pendidikan, 2023, Program Profesi Insinyur FTUI, 2014, Program Doktoral Teknik Mesin Universitas Indonesia, 1993, Master of Engineering in Mechanical Engineering, Keio University, Japan, 1985, Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan diantaranya adalah 2018-2022, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. 2013-2017, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Fakultas Teknik Universitas Indonesia. 2008-2013, Deputi Ventura Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hibah penelitian terkini tahun 2023, pendampingan publikasi internasional Q2 dengan judul Development of a Process Complexity Index of Low Pressure Die Casting for Early Product Design Evaluation. Penghargaan diantaranya adalah presentasi terbaik dalam Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin 2022. Satya Lencana Dharma Makara, 35 tahun. Publikasi ilmiah terkini berjudul Pengembangan model perhitungan kompleksitas proses sangrai kopi Indonesia menuju sistem otomatisasi, Jurnal Teknik Indonesia, Jurnal Teknik Mesin Indonesia, volume 18 nomor 1 2023. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Saptio Ratri Budiono, Master of Engineering, IPM. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Kompleksitas Produk Manufaktur, Upaya Menuju Humanless Process. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Staf Pengajar, Staf Kependidikan, dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia, teman seperjuangan Prof. Andi dan Prof. Dimyati, keluarga yang saya cintai, para undangan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang bahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga upacara pengukuhan guru besar ini dapat terselenggara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato ilmiah saya yang berjudul Kompleksitas Produk Manufaktur, Upaya Menuju Humanless Process. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan industrialisasi Indonesia adalah agar negara berperan sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri berdaya saing yang terpelihara secara terpadu dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri manufaktur merupakan sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia. Peran industri manufaktur dalam catatan Badan Pusat Statistik 2023, data menyatakan masih terbesar pada 2022 dengan porsi mencapai 18,34% dari pendapatan domestik bruto. Gambar 1 menunjukkan kontribusi industri pengolahan dan manufaktur terhadap PDB Indonesia. Hal ini jadi tantangan tersendiri bahwa sektor manufaktur harus memainkan peran yang lebih penting dalam mendorong transformasi struktural Indonesia. Pandemi COVID-19 terus memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kementerian Perindustrian dalam siaran persnya menyatakan bahwa kontraksi sektor manufaktur terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik yang mampu menyerap hingga 70% dari total produksi industri manufaktur dalam negeri. Pemerintah Indonesia optimis dengan pertumbuhan industri manufaktur tanah air dan perkembangannya yang dapat menjadikan Indonesia sebagai hub atau pusat manufaktur di ASEAN. Gambaran ini benar karena Indonesia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi berbagai perusahaan manufaktur yang ingin melakukan investasi dan memenuhi kebutuhan impor dan ekspor. Manajemen kompleksitas manufaktur adalah isu strategis yang perlu ditangani perusahaan untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang kompetitif. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, desain didefinisikan sebagai suatu proses merancang suatu bagian komponen atau juga produk secara utuh dalam suatu industri manufaktur dengan tujuan akhir mendapatkan produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Gambar 2 memperlihatkan approach traditional design berubah menjadi concurrent engineering sejak era 1990-an, di mana adanya pola pikir terpadu antar semua bagian yang terlibat dalam perancangan produk, sehingga proses desain lebih efektif. Proses desain menentukan 70-80% dari harga akhir suatu produk. Banyak aspek yang perlu dirancang sebelum masuk dalam tahap produksi. Desain tidak hanya berbicara soal aspek geometri dari suatu produk saja. Di dalam desain perlu juga dipertimbangkan kebutuhan untuk perakitan, keamanan, keramah lingkungan, cara produksi, dan banyak lagi aspek lainnya seperti diperlihatkan pada gambar 3. Sementara proses manufaktur adalah upaya mengubah raw material menjadi produk jadi yang bisa langsung digunakan. Termasuk dalam manufaktur adalah proses pemesinan, casting, forging, injection molding, dan assembly atau mungkin proses lainnya. Kegagalan dalam desain akan membuat target dari suatu industri tidak tercapai, kualitas produk yang tidak baik, dan harga produk yang tidak bersaing. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, begitu krusialnya proses desain dalam industri manufaktur sehingga diperlukan suatu besaran kuantitatif dalam menentukan kompleksitasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkanlah suatu model perhitungan yang dapat mengukur hal tersebut dengan istilah indeks kompleksitas. Semakin tinggi nilainya, maka semakin kompleks suatu desain tersebut dan berlaku sebaliknya.
Kompleksitas merupakan manajemen atau pengelolaan dari beberapa informasi yang terhubung dengan produk secara fisik dan secara proses. Terdapat 3 elemen utama pembentuk dari kompleksitas ini, yaitu kuantitas informasi atau entropi H, keragaman informasi DR, dan konten dari informasi tersebut atau koefisien kompleksitas relatif CJ, seperti terlihat pada gambar 4 dan gambar 5. Aplikasi kompleksitas menuju humanless process. Humanless process dimaksudkan bahwa suatu proses manufaktur ke depannya melibatkan lebih sedikit manusia, utamanya dalam penentuan biaya produk di tahap awal desain. Konsep ini dijembatani dengan adanya analisis indeks kompleksitas dari berbagai desain produk manufaktur. Pendekatan kompleksitas kemudian ditawarkan sebagai suatu solusi untuk mengidentifikasi desain secara lebih dalam. Gambar 6 menggambarkan suatu konsep dari analisis kompleksitas produk manufaktur menuju estimasi awal produk. Aplikasi kompleksitas dalam berbagai bidang. Pendefinisian PCX dari suatu proses manufaktur menjadi kunci berjalannya konsep ini. Berbagai penelitian telah saya lakukan untuk mengestimasi besaran PCX tersebut dari proses manufaktur konvensional seperti pemesinan, casting, fitur industri otomotif, perakitan, dan meluas ke bidang-bidang lainnya seperti jasa, optimasi strategi industri manufaktur, dan industri F&B. Gambar 8 merepresentasikan bentuk yang merupakan terjemahan suatu ide ke dalam sebuah produk perancangan yang akan dinilai indeks kompleksitasnya. Perbedaan bentuk dari produk tersebut menjadi bukti perbedaan tingkat kerumitan yang diperlukan untuk memproduksinya, yang akan direpresentasikan dengan sebuah indeks. Dalam penelitian ini, fitur dari sebuah produk dapat diketahui dengan menggunakan metode rule-based system. Dengan itu akan dengan mudah ditentukan proses pemesinan yang cocok dan kemudian dapat dikuantifikasi tingkat kerumitannya menggunakan indeks kompleksitasnya. Sebuah software telah dikembangkan untuk mendefinisikan proses pemesinan yang sesuai dengan fitur geometri dari suatu desain. Gambar 11 memberikan gambaran bagaimana indeks kompleksitas semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya proses. Sedang gambar 12 menunjukkan seberapa besar indeks kompleksitas untuk setiap sub-proses sehingga menentukan kompleksitas akhir dari masing-masing desain produk. Gambar 13 merupakan hasil penelitian yang mengaplikasikan konsep kompleksitas untuk perakitan. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan ketika melakukan sebuah perubahan pada desain di dalam perancangan perakitan. Hal ini dibuktikan dengan melakukan variasi dari masing-masing parameter dalam proses perakitan sehingga mendapat indeks kompleksitas baru. Dari perbedaan indeks inilah akan dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing parameter di dalam proses perakitan. Pada bidang jasa, gambar 14 menerapkan konsep kompleksitas digunakan dalam proses pemeliharaan pada suatu produk otomotif dengan studi kasus sepeda motor. Konsep kompleksitas digunakan dalam melakukan kuantifikasi tingkat kompleksitas dari proses pemeliharaan motor tersebut berdasarkan parameter-parameter lain. Hasil kuantitatif tersebut akan digunakan untuk memodelkan estimasi biaya proses pemeliharaan. Gambar 15 merupakan analisis hubungan kompleksitas produk manufaktur, kompleksitas strategi, dan kompleksitas performa pada industri manufaktur komponen otomotif di Indonesia. Kompleksitas produk manufaktur mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan strategi yang dipilih. Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kompleksitas produk manufaktur, perusahaan perlu menerapkan strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kualitas performa operasional dan bisnis perusahaan akan semakin tinggi. Penelitian terakhir merupakan aplikasi kompleksitas untuk proses sangrai kopi. Penelitian ini menghadirkan pemodelan perhitungan kompleksitas sistem manufaktur proses sangrai kopi sebagai salah satu jenis alat ukur sebuah proses untuk menilai proses yang ada serta mengestimasi biaya awal di tahapan desain. Penelitian ini menggunakan biji kopi asli Indonesia dengan biji kopi Arabica Solok Rajo dan Robusta Bengkulu. Selain kedua jenis kopi tersebut, penelitian juga sudah menghitung kompleksitas proses sangrai untuk biji kopi Arabica Gayo dan Robusta Temanggung. Tantangan industri produk manufaktur ke depan. Munculnya teknologi aditif manufacturing atau salah satunya kita kenal dengan istilah lain dari 3D printing mulai berkembang sejak 1990-an. Gambar 17 akan mengubah pola pikir sebelumnya bahwa semakin tinggi kompleksitas tidak akan membuat rumit proses manufaktur. Hal ini menjadi tantangan untuk melakukan penelitian yang mampu mengkorelasikan indeks kompleksitas dengan berbagai tantangan proses dalam AM seperti disassembly, recycle, dan maintenance.
bukan dengan parameter pemesinan konvensional seperti waktu dan volume proses. Keunggulan AM adalah kemampuannya untuk memproduksi suku cadang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi tanpa memerlukan perkakas tambahan atau peningkatan biaya produksi. AM juga menawarkan potensi untuk kustomisasi massal, produksi fleksibel dan manufaktur sesuai permintaan. Ini membuka peluang untuk inovasi dalam produksi barang dengan berbagai bentuk geometri dan fitur yang kompleks. AM memungkinkan produksi bagian dengan bentuk yang bervariasi dengan biaya yang tetap, serta memungkinkan penggunaan material yang berbeda di berbagai bagian dari item yang diproduksi. Dengan kemampuannya yang unik, AM telah membawa inovasi yang signifikan dalam produksi barang dengan tingkat kerumitan yang beragam, baik dalam hal bentuk maupun material. AM telah menjadi solusi manufaktur yang signifikan di berbagai industri, seperti mobil, kedirgantaraan, dan konstruksi. Ukuran pasar global industri AM terus meningkat, dan teknologi ini telah menghadirkan peluang bagi desain inovatif dan kinerja produk yang lebih baik. Dalam mengoptimalkan penggunaan AM, Design for Additive Manufacturing atau DFAM merupakan pendekatan penting yang melibatkan optimasi desain dan strategi produksi. Namun ada tantangan yang perlu dihadapi dalam adopsi AM secara luas, termasuk kompleksitas sistem manufaktur, prinsip desain, standarisasi, dan kontrol kualitas. Maka dari itu, machine learning diterapkan dalam DFAM untuk mengatasi berbagai tantangan termasuk pengoptimalan desain, pemantauan in situ, pemodelan proses, deteksi cacat, pemantauan proses, dan manajemen energi menunjukkan potensi besar untuk menjadi solusi kritis dalam seluruh bidang AM. Kesimpulan, supaya Bapak dan Ibu tidak bingung. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, untuk merangkum apa yang saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kuantifikasi nilai kompleksitas suatu produk manufaktur adalah merupakan pendekatan baru dalam upaya menuju humanless proses yang ditawarkan melalui perhitungan perkiraan biaya di tahap awal proses desain. Ucapan terima kasih. Bapak, Ibu, dan undangan yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf bila tidak bisa menyebutkan secara langsung nama dan gelar secara lengkap karena keterbatasan waktu. Tetapi saya yakin ada di layar. Perjalanan hidup saya hingga saya bisa berdiri di sini tidak terlepas dari dukungan, bantuan pompaan semangat dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai Guru Besar FTUI. Hormat dan terima kasih saya kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro SEMA PhD, beserta jajaran pimpinan universitas lainnya, para wakil rektor dan sekretaris universitas, ketua sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar UI, ketua sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat UI, ketua sekretaris dan anggota Senat Akademik UI yang telah menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar di lingkungan UI dan menerima saya di lingkungan akademik yang terhormat ini. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Direktur SDM UI dan seluruh staf SDM UI yang sangat proaktif dalam mengurus SDM UI. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan FTUI saat ini, Dekan Profesor Heri Hermansa STMN IPU dan seluruh wakil dekan dan manajemen FTUI yang mengusulkan guru besar saya juga kepada Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FTUI, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang mendukung pengusulan guru besar ini. Para dekan FTUI sebelumnya sejak saya mahasiswa dengan NPM 0479028B yang memberi kesempatan kepada saya bisa mengembangkan diri di FTUI. Semoga FTUI dapat terus berkiprah demi mendukung UI yang lebih berkualitas. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Mesin FTUI di periode 2022-2026. Juga tentunya kepada semua kolega, dosen, DTM dan para karyawannya. DTM FTUI memang guyup selalu. Kawan-kawan BI Kuadrat periode 2018-2022, para wakil dekan, ketua P2SM, ketua KKI, ketua dan sekretaris departemen, ketua unit Ventura FTUI, IG Tech FTUI yang sudah dengan rela mau bekerja sama dengan visi mewujudkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia kebanggaan bangsa, unggul dan mampu bersaing di Asia Tenggara. Terima kasih atas kebersamaan kepada teman-teman dekan di lingkungan Universitas Indonesia rentang 2018-2022. The Dream Team FTUI, The Real Team FTUI, yang selalu mendorong proses continual improvement di FTUI. Guru penelitian dan mitra penelitian saya antara lain
Songki, Gani, Habibur Rahman, Vinda, Dery, Vino, Oka, Suhuda, Andi, Mahesa, dan masih banyak lagi bimbingan lainnya. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman kantor Scooby-Doo. Tidak lain adalah kawan-kawan wakil dekan bidang 2 Universitas Indonesia periode 2014-2018 yang selalu bikin geli di kala kusut pekerjaan. Profesor Tokuoka Naochika dan juga Bapak Takahashi Kiyoharu, almarhum, Ibu Michiko dan Minako. Jasa mereka sangat besar tatkala saya menjalankan sekolah di Keio University Jepang. Keluarga Bapak Indra Syahman, Ibu Dira Yusa, Ibu Mary, Saudara Ivan Bamit, Saudara Dani A yang sangat memberikan support kepada perkembangan FTUI. Terima kasih atas jasa para guru-guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kesabaran dan dedikasi mereka dengan pahala yang tidak akan putus-putus, termasuk promotor dan co-promotor saya. Pimpinan semua komunitas yang sangat mewarnai kemitraan yang sangat harmonis antara FTUI dan alumninya. MAB, Dancing Engineer FTUI, MGOES, FTUI Runners, GIF UI, Gatrik UI, FTUI Planters, The Singing Engineer, Bulb, warga Puri Anggrek Mas, khususnya keluarga Bambang Purwoprianto dan keluarga Hengki S. Nugroho. Terima kasih kita bisa bersama-sama di dunia ini. Kawan-kawan sekolah saya dari TK hingga saat ini, khususnya M79 dan FT79, terima kasih atas perkawanan serta setia yang hangat hingga saat ini. Orang tua saya yang tercinta, almarhum Letnan Kolonel Purnawiran CZI M. Susilo almarhum, Ibu Jakroniah Susilo almarhum, atas kasih sayang, bimbingan dan doa yang selalu dipanjatkan kepada saya. Saya teringat mereka bukan orang perguruan tinggi, akan itu suatu pagi ada kotak pensil di tempat tidur saya. Beliau mendoakan semoga saya bisa sukses di kemudian hari. Kakak tercinta saya Tri Dewi Mahanani, terima kasih selalu bahu-membahu dalam keluarga. Beliau rela meninggalkan kuliah di psikologi UI dan membantu adik-adiknya. Adik dan adik ipar saya, Aris Budi Susilo dan Natalia Wandari serta adik paling kecil Merina Dwi Sulistiowati. Kepada mertua saya Bapak Haji Hersuyatno almarhum dan Ibu Justina Hersuyatno almarhum. Terima kasih anaknya boleh jadi istri saya. Adik-adik ipar saya Dundun, Papung dan Inong, terima kasih atas persaudaraan di antara kita. Besan saya Bapak Slamet Susanto LC MSI dan Ibu Siti Sudiaton LC, terima kasih sudah berkenan menjadi keluarga besar di dunia ini. Keluarga besar Trah Mangkucono, terima kasih bersedia hadir pada hari ini. Terakhir, FKG UI adalah teman hidup selamanya. Terima kasih kepada istri tercinta saya Dr. Gigi RR Rustini Inayat atau Niken atas suka duka dan kebersamaan mengarungi bahtera hidup ini. Anak-anak saya, Indi, Inta dan Dita, juga menantu saya Rizka serta ketiga cucu saya Mas Ota, Mbak Haruka dan Ade Yuki. Semua kita semua bisa selalu dalam kegembiraan. Pak Rektor, apakah diizinkan saya membaca puisi 1 menit 15 detik? Terima kasih. Bapak, Ibu dan undangan yang saya hormati. Analogi kehidupan manusia ada dua. Bagaimana ia dapat bermanfaat bagi orang lain dan bagaimana ia dapat kokoh menghadapi berbagai tantangan. Saya persembahkan sebuah puisi berjudul Akhlak Seharum Kopi, ditulis oleh Henry Des Budiono, Puri Anggrek Mas, 8 Oktober 2022. Semilir angin bertiup sejuk seiring redanya hujan di sore hari ini. Secangkir kopi hitam menemani suasana galau hati ini, menyelimuti keraguan menghadapi kehidupan dunia. Kamu itu memang hitam, kamu itu memang pahit, tapi kamu itu adalah temanku sore hari ini. Kamu itu belum diminum saja sudah memberi manfaat ke orang dengan wangimu. Kamu itu bukannya jadi rusak bila disiram air panas, tapi malah jadi nikmat dan harum baunya. Kawan, kegalauanku sampai dalam kesimpulan bahwa ketika kita mendapat nikmat, maka orang banyak harus bisa merasakan secara luas kebermanfaatannya. Kawan, jangan takut bila engkau dalam kondisi sulit, karena disitulah potensi terbaikmu akan segera muncul. Kita harus optimis
Karena kita memiliki Allah yang maha besar yang ada di belakang kita. Jangan katakan pada Allah aku punya masalah, tapi katakan pada masalah aku punya Allah yang maha segalanya. Ali bin Abi Thalib. Depok 26 Juli 2003. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kepada Prof. Bambang Sugi semoga tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Saptyo Ratri Budiono, Master of Engineering, IPM. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Muhammad Dimyati, Master of Science. Pangkat golongan, Pembina Utama 4E, tempat dan tanggal lahir Solo 17 Desember 1959. Riwayat pendidikan 1997, Dr. Regional Planning Kyoto University, Jepang. 1990, Master of Regional Planning Kyoto University, Jepang. 1982, Sarjana Geografi Universitas Gajah Mada. Riwayat pekerjaan diantaranya 2020-2021, tenaga ahli Menteri Ristek K. Brin. 2020-2021, PLT Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Brin. 2019-2020, Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek Brin. Penghargaan diantaranya adalah tanda jasa 30 tahun dari Presiden RI, tanda jasa 20 tahun dari Presiden RI. Karya ilmiah terkini tahun 2022 berjudul GIS-Based Binary Logistic Regression for Landslide Susceptibility Mapping in the Central Part of Pacitan Regency, East Java, Indonesia, International Journal of Advanced Science, Engineering and Information Technology, Volume 12, Number 4, page 1462-1468, 2022. Demikianlah sekilas riwayat hidup singkat Profesor Dr. Muhammad Dimyati, Master of Science, dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Model Pemantauan Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan yang Efisien di Indonesia berbasis data penginderaan jauh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, rekan-rekan Kepala BRIN atau yang mewakili, Kepala BIG dan seluruh jajarannya, Bapak Rektor dan seluruh pimpinan Universitas Indonesia beserta jajarannya, para dekan di lingkungan Universitas Indonesia, wabil khusus Bapak Dekan dan seluruh pimpinan Fakultas MIPA Universitas Indonesia beserta jajarannya, Menteri Ristek Dikti periode 2015-2019 Profesor Muhammad Nasir, Menteri Ristek Kepala BRIN periode 2019-2021 Profesor Bambang Brojonegoro, kerabat, kolega, keluarga dan seluruh hadirin yang hadir, luring maupun daring, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahman dan rahimnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan ini kita dapat hadir secara luring maupun daring dalam acara pengukuhan saya sebagai guru besar. Perkenankan pula pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah melalui Bapak Mendikbudristek
yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar Tetap bidang Ilmu Penginderaan Jauh dan Lingkungan Universitas Indonesia sejak Juni 2023. Dengan kerendahan hati pula, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Model Pemantauan Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan yang Efisien di Indonesia berbasis data penginderaan jauh. Pidato ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut. Izinkan saya memulai pidato pengukuhan ini dengan mengungkapkan kenapa pemantauan penggunaan lahan dan tutupan lahan menjadi penting. Lahan merupakan bentang alam dua dimensi di permukaan bumi, tempat di mana makhluk hidup melakukan interaksi dengan lingkungannya. Perubahan penggunaannya yang sangat dinamis telah mendorong kebutuhan manusia untuk memantau perubahannya, sehingga dapat memahami dan memanfaatkan informasi untuk penggunaan terbaik. Dengan penggunaan dan pengelolaan lahan yang baik, maka lahan akan subur dan produktif, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Kemajuan teknologi pengamatan bumi dan kemudahan akses data satelit mendorong penelitian dan penerapan data satelit untuk pemantauan dan analisis PLTL suatu wilayah semakin banyak dilakukan. GeoAI pada platform online seperti Google Earth Engine menghadirkan teknik pengolahan data berbasis desktop tanpa harus mengunduh data ke komputer, tetapi dapat menyimpannya ke database cloud. Hal tersebut sangat membantu efektivitas dan efisiensi pemantauan PLTL. Dalam proses pencarian solusi terbaik atas beberapa masalah lahan, penulis telah melakukan penelitian serta menjalani berbagai pasang surut fokus. Mulai dari penulis bekerja di Remote Sensing Engineering Project Departemen Pekerjaan Umum tahun 1983 hingga menjadi Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti sampai ke Universitas Indonesia sebagai dosen geografi pada tahun 2017. Apa yang disampaikan dalam pidato diharapkan semakin memperkuat perwujudan prinsip kebijakan berbasis bukti, mendukung implementasi kebijakan satu peta, dan sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan data penginderaan jauh untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penginderaan jauh merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengannya karakteristik objek dapat diidentifikasi, diukur atau dianalisis karakteristiknya tanpa kontak langsung dengan objeknya. Identifikasi dan analisis karakteristik objek didasarkan pada nilai reflektansi objek pada panjang gelombang terpilih menggunakan kunci interpretasi. Proses analisisnya dapat dilakukan secara manual maupun digital. Pemetaan PLTL di Indonesia diawali dengan pengukuran secara terestris. Pemanfaatan foto udara untuk analisis dan pemetaan PLTL di Indonesia dalam lingkup regional dimulai sejak tahun 1969 dengan pembuatan peta topografi skala 1:50.000 untuk daerah Kalimantan Barat oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat. Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengakses dan memanfaatkan Landsat pada awal tahun 1978. Pemetaan tematik uji coba pertama dengan menggunakan data penginderaan jauh dilakukan di Pulau Lombok oleh tim Bakusur Tanal yang akhirnya merekomendasikan penggunaan citra Landsat MSS untuk pembuatan peta citra dan pemetaan tematik skala 1:250.000. Seiring dengan perkembangan metode klasifikasi PLTL secara digital, berbagai sektor pada kementerian atau lembaga di Indonesia memanfaatkan teknologi dimaksud. Berdasar pertimbangan tersebut, penggunaan metode atau teknik paling mutakhir yang sudah divalidasi menjadi pertimbangan penting guna meningkatkan akurasi klasifikasi PLTL. Dinamika teknik pengolahan data penginderaan jauh cukup tinggi. Efisiensi teknik pengolahan data digital dalam konteks lebih cepat, tepat, akurat, dan sedikit penggunaan sumber daya pun semakin diperlukan. Analisis PLTL menggunakan pendekatan GeoAI pada platform cloud computing GEE dengan teknik random forest signifikan dalam efisiensi waktu dibandingkan dengan penggunaan MLC. Perkembangan metode analisis dan pemetaan PLTL mulai dari metode terestris, penggunaan foto udara hingga pemanfaatan citra satelit penginderaan jauh
dengan pendekatan GeoAI pada platform cloud computing GEE akan mempercepat implementasi kebijakan satu peta yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya penyatuan dan pengintegrasian berbagai georeferensi data dan informasi geospasial menjadi satu informasi geospasial. Hadirin yang berbahagia, dari sekitar 20 data peta tematik yang disebutkan dalam Permen Agraria dan Tata Ruang nomor 11 tahun 2021 yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana tata ruang wilayah, data PLTL dan data kebencanaan merupakan dua variabel masukan yang cukup penting. Untuk itu, mempertahankan dan menyajikan data PLTL serta data lain yang berkualitas menjadi penting dalam menyusun rencana tata ruang yang akurat dan akuntabel. Analisis dan pemetaan PLTL berkembang mulai dari cara konvensional hingga pemanfaatan artificial intelligence. Setelah lulus dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, penulis semakin mendapat kesempatan belajar dan praktek penginderaan jauh saat menjadi staf proyek Remote Sensing Engineering Kementerian Pekerjaan Umum. Penulis melakukan penelitian analisis perubahan PLTL dengan wilayah studi Kota Yogyakarta. Data yang digunakan Landsat MSS 72, 84, peta tata lahan 90, dan data buffer jalan. Kesimpulan dari studi tersebut menunjukkan bahwa dengan analisis indeks PLTL, perubahan pemukiman baru berkorelasi tinggi dengan lokasi akses jalan sekunder antara 200 sampai 400 meter. Pada tahun 96, penulis membangun model current land suitability menggunakan pendekatan kuantifikasi Hayashi 2 berbasis data Landsat band 4, band 5, band 7, dan indeks vegetasi. Hasilnya menunjukkan bahwa current land suitability untuk padi dan permukiman dapat diestimasi secara spasial dengan Landsat. Namun, terbatas untuk wilayah studi yang homogen dan secara fisik kondisinya baik, seperti beririgasi teknis dan tersedia akses jalan yang memadai. Dalam banyak perspektif, satu peta lahan dapat mempunyai lebih dari satu kesesuaian lahan. Lahan yang sesuai untuk padi dalam waktu yang bersamaan dapat sesuai untuk permukiman, demikian pula sebaliknya. Guna meminimasi konflik kepentingan dalam pemanfaatannya, diusulkan pemodelan land use adjustment. Dari hasil pemodelan tersebut dapat dicatat bahwa semakin luas lahan yang harus dikonversi untuk padi, semakin kuat penyerobotan untuk penggunaan permukiman. Pada tahun 2018-2019 atau 20 tahun kemudian, yaitu periode di mana penulis telah selesai melaksanakan tugas birokrasi struktural dan kembali fokus pada riset, ternyata pemanfaatan teknik terbimbing MLC serta teknik kuantifikasi masih mendominasi penelitian dan implementasinya. Pemodelan yang memanfaatkan big data penginderaan jauh menggunakan pendekatan GeoAI pada platform cloud computing GEE semakin berkembang dan menjadi pilihan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena data penginderaan jauh tersebut dapat diakses publik dengan mudah, siap dianalisis karena disajikan dalam bentuk format ARD dan sebagian tak berbayar. Dalam analisis PLTL, kasus wilayah kecil seperti DKI Jakarta menggunakan Citra Sentinel-2, efisiensi proses mencapai 7 kali dibandingkan dengan penggunaan MLC. Sementara itu, kasus wilayah luas seperti Kalimantan Timur menggunakan Citra Landsat 11 tahun menunjukkan efisiensi proses yang sangat baik dibandingkan metode klasifikasi digital konvensional. Hasil klasifikasi PLTL menggunakan random forest menunjukkan informasi lebih rinci dibandingkan dengan hasil pemetaan on-screen digitizing produksi KLHK misalnya. Berkembangnya algoritma machine learning mempercepat analisis dan pemanfaatan PLTL untuk implementasi perencanaan wilayah. Pemanfaatan model pemantauan PLTL yang efisien di Indonesia mulai dilakukan di beberapa perguruan tinggi, kementerian atau lembaga pemerintah dan swasta. Apa yang penulis dan tim JICA lakukan, terutama pemodelan PLTL pada tahap awal, telah diimplementasikan oleh unit Pusdata pada saat itu. Pada sisi lain, dalam bidang perencanaan tata ruang wilayah, Kementerian ATR BPN kini sangat aktif mendorong implementasi akses online bagi publik terhadap produk-produk terkait rencana tata ruang. GIS Taru, RDTR interaktif, serta RTR online merupakan contohnya. Sejauh ini, GIS Taru dan sajian berbasis online tersebut masih terus dikembangkan di ATR BPN. Dalam upaya percepatan pengembangan dan pemantauan konten tersebut, pemanfaatan model GeoAI dapat menjadi bagian penting dan strategis untuk dipertimbangkan. Dalam konteks reformasi untuk mendorong investasi dan penyederhanaan perizinan berusaha, telah tersedia dan mulai diimplementasikan regulasi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang cukup progresif. Pemanfaatan GeoAI dimaksud akan semakin memberi kesempatan kepada para pihak terkait bidang PLTL untuk berperan mendukung program pemerintah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan data penginderaan jauh semakin bervariasi dari skala kecil
menengah hingga skala besar. Aksesibilitas oleh publik pun semakin meningkat. Regulasi dalam mengakses data dan informasi spasial telah semakin memungkinkan publik terlibat dalam proses penataan ruang secara partisipatif tanpa meninggalkan prinsip tepat mutu dan tepat waktu. Penggunaan model spasial yang memanfaatkan GeoAI dan platform cloud computing GEE akan semakin mempunyai prospek positif. Hal tersebut akan semakin memperbaiki mutu dan waktu pelayanan publik, termasuk perizinan dan iklim berinvestasi. Dengan demikian, penggunaan GeoAI dimaksud dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan PLTL. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih sebagai inti dari pidato pengukuhan ini. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, pada akhir pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya sampai tahapan ini. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam saya sampaikan kepada Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar tetap bidang ilmu pengetahuan jauh dan lingkungan di Universitas Indonesia. Ungkapan terima kasih yang sangat tulus saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro, dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia yang telah menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar. Lantunan terima kasih saya haturkan kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Harkistuti Harisnowo, beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar, dan juga kepada Ketua Senat Akademik UI Profesor Nahrawi, dan seluruh anggota Senat Akademik UI yang telah menyetujui dan turut mengawal pengusulan guru besar saya. Kepada seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Indonesia yang dipimpin Profesor Dr. Sumi Hadiana, beserta seluruh anggota Senat Akademik Fakultas MIPA UI yang dipimpin Dr. Eka Kusratmoko, saya aturkan ungkapan terima kasih dari lubuk hati terdalam atas segala bentuk dukungannya. Bapak Dekan Fakultas MIPA, Dr. Dede Juhana, beserta seluruh wakil dekan, para manajer di Fakultas MIPA, rekan-rekan SDM MIPA dan SDM UI, wabil khusus rekan dan kerabat pimpinan dan staf Departemen Geografi yang telah membantu proses pengurusan sampai dengan penetapan sebagai guru besar. Saya mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang amat sangat. Kepada rekan dosen, baik dari Geografi UI, Geografi UGM, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan dari perguruan tinggi lain beserta tenaga pendidik, juga asisten dosen yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah dengan tekun dan kompak mendukung, saya aturkan hormat dan maaf serta terima kasih yang tak terhingga. Kepada mitra, rekan dan sahabat dari ex-Kemenristek Dikti, ex-Kemenristek dan Kemenristek BRIN, khususnya dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, rekan-rekan dan sahabat ex-Kemenpera, rekan-rekan dan sahabat ex-Kemenpu sebagai tempat saya mengabdi sebelum ini, serta rekan-rekan dan mitra dari mancanegara dan seluruh rekan-rekan di berbagai tempat dan berbagai bidang yang telah menyemangati dan mendoakan saya untuk terus berkarya sehingga saya sekarang mencapai jabatan guru besar ini. Dengan tulus saya ucapkan terima kasih. Juga kepada para menteri yang pernah menjadi pimpinan saya, Bapak Radinal Mukhtar almarhum, Bapak Suyono Sudarsono almarhum, Ibu Erna Witular, Bapak Sunarno almarhum, Bapak Yusuf As'ari almarhum, Bapak Suharso Munarfa, Bapak Jan Farid, Bapak Gusti Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Nasir, kami mohon untuk berdiri. Bapak Bambang Brojonegoro, kami mohon untuk berdiri. Saya aturkan terima kasih atas pelajaran kehidupan yang telah ditularkan kepada saya. Profesor Teitaru Kitamura almarhum, Profesor Shintaro Kobayashi, Dr. Yusuf Matsuo, Dr. Mekawa dan seluruh rekan-rekan di Laboratorium of Regional Planning Kyoto University, tempat saya belajar kehidupan di Jepang, saya mengucapkan terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Para guru dan rekan-rekan di SD Karasan, SMP 1 Klaten, SMA Negeri 1 Klaten, kami aturkan terima kasih atas torian ilmu dan karakter pada diri saya. Kepada guru besar tamu saya, mohon berdiri, Profesor Ratman Woro dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Intan Ahmad dari ITB, Profesor Ernan Rusjati dari IPB,
Saya haturkan terima kasih tak terhingga ibu dan ayahanda almarhum tersayang dan juga kepada mertua almarhum tersayang, karena pendidikan, pengorbanan dan doamulah anakmu kini berdiri di sini. Terima kasih yang sangat tulus saya haturkan kepadamu ya ibunda dan ayahanda. Allahumma ighfir lana warhamna kama rabbayana shighara. Istriku tercinta, Profesor Dr. Ratih Diwanti, anakku Arifat Ahmad Rahmawan beserta menantu Akiku Mizukawa, cucu Nabi Musa dan Malik, dan anakku Afiati Arsy Rahmani beserta menantu Dr. Yunugroho Wiratman serta cucuku Akhlas. Saya berterima kasih tak terhingga atas kesabaran, keikhlasan, semangat dan senyum serta dorongan semuanya, sehingga Allah mengizinkan saya menjadi guru besar. Semoga Allah menyempurnakan dan menerima amalan kita semua, sehingga kelak kita berkumpul di Jannatun Naim. Allahumma amin. Di hadapan para guru besar dan tamu yang terhormat, izinkan saya mengakhiri pidato pengukuhan ini dengan sebuah pantun. Pantun ini utamanya untuk para dosen. Pergi ke pasar membeli laksa, dibonceng motor sahabat lama. Jadi guru besar itu biasa, yang ditunggu karya nyatanya. Dari pasar pergi ke wisma, makan laksa bersama-sama. Wahai para profesor semua, mari kita adil makmurkan Indonesia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Muhammad Dimyati, Master of Science. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati, sebelum sidang ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama adalah statistik guru besar UI. Guru besar NIDN sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 sebanyak 267. Guru besar NIDK sebanyak 96, sehingga jumlah total adalah 363. Untuk tahun 2023 yang dikukuhkan hari ini, Profesor Dr. Insinyur Andi Nur Saman, DA adalah guru besar ke-24. Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Saptioratri Budiono, Master of Engineering, adalah guru besar yang ke-25. Profesor Dr. Muhammad Dimyati MSc adalah guru besar ke-26. Kami juga akan menyapa kepada guru besar tamu yang kebetulan hadir pada acara pagi ini. Profesor Dr. Insinyur Ernan Rustiadi, Master of Agriculture, Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor. Profesor Intan Ahmad, PhD, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti periode 2015-2016. Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEA, Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015-2020. Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro MSc, MA PhD, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2009-2014. Profesor Dr.
Suratman Woro Suprojo, MSc, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada periode 2012-2017. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis, Master of Metallurgy, Rektor Universitas Indonesia periode 2014-2019. Kami juga akan menyapa tamu-tamu VIP yang kebetulan datang pada acara pagi ini. Pertama adalah Bapak Saleh Husin, SE MSc, Ketua Majelis Amanat Universitas Indonesia periode 2019-2023, Menteri Perindustrian periode 2014-2016. Ibu Korina Rianto Putra, MKom, PhD, Psikolog, Sekretaris MBA UI. Profesor Dr. Andes H. Muhammad Nasir, AK, MSc, PhD, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019. Dr. H.C. Ignatius Johan, SEMA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia periode 2016-2019. Insinyur Archandra Tahar, MSc, PhD, Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara. Profesor Dr. Rernat Muhammad Haris Marfai, SSI, MSc, Kepala Badan Informasi Geospasial. Profesor Ryota Nagasawa, PhD, Department of Life and Environmental Agriculture Sciences, Tottori University, Japan. Profesor Bambang PS Brojonegoro, SE, MUP, PhD, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, periode 2019-2021. Bapak Didi Tratam, MBA, DBA, Ketua Umum Iluni UI. Dr. Muhammad Taufan Effendi, Master of Education, Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemenristek Dikti Republik Indonesia. Profesor Ainun Naim, PhD, MBA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemenristek Dikti Republik Indonesia periode 2014-2019. Profesor Dr. Andes John Henry, MS, PhD, Sekretaris Direktur Jenderal Dirjen Dikti Kemenristek Dikti periode 2015-2019. Profesor Oki Karna Rajasa, PhD, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dr. Mego Pinandito, Master of Engineering, Deputi Bidang Kebijaksanaan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami juga akan memperkenalkan para pejabat UI yang kebetulan hadir hari ini dan ada di depan-depan Bapak Ibu sekalian. Pertama dari paling kiri saya adalah Dekan FMIPA, Dede Juhana, MSc, PhD. Kemudian Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Heri Hermansyah, ST, Master of Engineering. Ketua Senat Akademik, Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, MSc, MPhil, PhD. Kemudian sebelah kanan saya adalah Sekretaris DGB, Profesor Dr. Gigi Endang Triandini, Master Kesehatan. Kemudian tentunya guru besar yang dikukuhkan, Profesor Dr. Insinyur Andi Nur Saman Someng, DA, IPU. Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Sabto Ratri Budiono, Master Engineering IPM. Dan Profesor Dr. Muhammad Dimyati, MSc. Pimpinan UI yang hadir adalah Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Profesor Dr. Insinyur Dedi Predi, DA. Kemudian dekan-dekan yang hadir dari Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Nia Ayu Ismiati, MD, SC, SP, Ortodonti. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Teguh Dartanto, PhD. Dari Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Insinyur Petrus Mursanto, MSc. Dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Agus Setiawan, SKP, MNDN. Tidak ketinggalan adalah kolega guru besar fakultas-fakultas yang hadir, yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu.
tapi dapat dikenali dari warna kalung yang dipakai. Tentunya mulai dari Fakultas Teknik biru tua, MIPA biru hitam, Fakultas Kedokteran hijau, Fakultas Kedokteran Gigi hijau putih, Fakultas Hukum merah tua, Fakultas Ilmu Budaya putih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik oranye jingga, Fakultas Ilmu Komputer biru merah. Nah, ini adalah favorit saya. Fakultas Ilmu Keperawatan biru muda, biru tua, biru muda. Dan kemudian terakhir adalah Fakultas Ilmu Administrasi merah indigo. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya selaku Rektor Universitas Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Andi Nursaman Someng, DEA, IPU, Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Sapti Oratri Budiono, Master of Engineering, IPM, dan Profesor Dr. Muhammad Dimyati, Master of Science. Dan dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya tutup. Hadirin, kami mohon berdiri. Prosesi Rektor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian upacara pengukuhan guru besar telah selesai. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, berikut ini adalah sesi pemberian ucapan selamat bagi guru besar yang telah dikukuhkan, yang telah diawali oleh Rektor, kemudian dilanjutkan Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Sekretaris Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, para Dekan, para guru besar beserta istri dan suami, dan dilanjutkan dengan para tamu VIP, kemudian akan diakhiri oleh para tamu undangan lainnya. Untuk itu mohon perhatian kepada para tamu undangan untuk tetap bersabar dan mengikuti jalur atau barisan yang sudah ditentukan oleh panitia.